Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semuanya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengantarkan kita kepada zam dan telah memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini di lokal yang kita cintai ini. Salawat dan rangkaian salam tak lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan atau jahiliyah kepada zaman yang kepintaran atau terang menerang ini. Semoga beliau dan keluarganya mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa pada hari ini. Kepada saudara Yandi, dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yandi yang telah memimpin doa. Kemudian untuk pelajaran hari ini, kalau ada segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran atau materi kita hari ini, tolong disimpan ya. Kemudian sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengambil absen. Kepada saudari Yandi, apakah hadir? Alhamdulillah. Kepada saudari Iswandi, apakah hadir? Hadir, alhamdulillah. Kepada Jamila Tunisa, apakah hadir? Sakit. Semoga Jamila Tunisa diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu absen pada hari ini. Masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita masuk kepada pelajaran hari ini, apakah anak-anak Bapak ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Adakah? Ya, betul. Yaitu ilmuwan Muslim dan peranannya pada masa Daulah Umayyah. Baik, terima kasih kepada saudara. Baik, masuk kita kepada materi kita yaitu hari ini, sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Baik, sebelum kita masuk kepada sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kita mulai dengan siapakah Umar bin Abdul Aziz ini? Awal karir Umar bin Abdul Aziz ini dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya yang beranjak pada usia 24 tahun. Ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Aziz, Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan baru yang lebih indah, Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, dan mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat.
Di situ kita bisa menilai itu sikap dari Umar bin Abdul Aziz ialah yang pertama itu adil, bijaksana, dan mengutamakan dan memperhatikan rakyatnya sendiri, serta mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka ia mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang lebih sederhana. Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua yang ada pada dirinya di Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Seorang khalifah yang mengerti lembut dan pemaaf akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Dan itulah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Beliau memerintahkan tentaranya agar tidak mengepung kota Konstantinopel agar mereka tidak terperangkap. Kemudian demikianlah kelembutan hati Umar bin Abdul Aziz, sehingga meskipun beliau pernah menyerang dan membunuh tentara Islam, namun jiwa pemaafnya seakan tidak rela musuhnya itu mati dalam penderitaan. Hati yang lembut dan jiwa pemaaf hendaknya dimiliki oleh kita sebagai muslim. Kita harus tanggap dan peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Selain itu juga tidak boleh menjadi seorang pendendam. Kemudian bisa kita simpulkan awal karir Umar bin Abdul Aziz ini, beliau masuk kepada dalam bidang politik. Itu Umar bin Abdul Aziz awal karirnya masuk kepada bidang politik. Kemudian pada zaman pemerintahnya beliau menjabat sebagai gubernur di Madinah, itu gubernur Hijaz, Madinah. Kemudian beliau membuat bangunan baru yang lebih indah. Kemudian beliau dikenal dengan gubernur yang adil, bijaksana. Kemudian mengutamakan rakyat. Kemudian dan mendiskusikan berbagai penting yang berkaitan dengan agama, rakyat, dan pemerintahan. Dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan, itu ketika beliau diangkat sebagai khalifah, beliau merasa terkejut dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana sebagai ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Setelah menjadi khalifah, beliau meninggalkan hal-hal yang bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan, menjadi cara hidup yang lebih sederhana. Kemudian kelembutan hati Umar bin Abdul Aziz ini sangat dicintai oleh masyarakat. Kemudian masuk pada ciri khas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.
Seperti yang Bapak tuliskan di sini, ciri khas atau sikap beliau dalam melayani atau mengurus rakyatnya atau dalam pemerintahnya itu adil, bijaksana, mengutamakan rakyat dan selalu yang berkaitan dengan agama, rakyat dan pemerintahan. Pertama kita simpulkan tadi itu sekalian sederhana. Pada sikap ini itu adil, jujur, sederhana dan bijaksana. Oh ya, ditambahkan satu lagi itu jujur. Adil, bijaksana, mengutamakan rakyat, selalu mengutamakan yang berkaitan dengan agama, rakyat dan pemerintahan. Beliau juga sederhana, jujur. Itulah ciri khas kepemimpinan beliau dalam memimpin pemerintahnya. Tak salah bila sejarah Islam menempatkan beliau sebagai khalifah kelima yang bergelar Amirul Mukminin setelah Khulafaur Rasyidin. Pada era kepemimpinannya, dinasti Umayyah mampu menorehkan tinta emas kejayaan yang mengharumkan nama Islam. Khalifah pilihan itu begitu mencintai dan memperhatikan nasib rakyat yang dipimpinnya. Ia beserta seluruh keluarganya telah hidup sederhana dan menyerahkan harta kekayaannya ke Baitul Mal atau ke kas negara, begitu diangkat menjadi khalifah. Khalifah Umar juga pun dengan gagah, berani serta tanpa pandang bulu memberantas segala bentuk praktik korupsi. Tanpa ragu, Umar membersihkan harta kekayaan para pejabat dan keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tak wajar. Ia lalu menyerahkannya ke kas negara. Semua pejabat korup dipecat. Langkah itu dilakukan khalifah demi menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Baginya jabatan bukanlah alat untuk meraup kekayaan, melainkan amanah dan beban yang harus ditunaikan secara benar. Tak seperti penguasa kebanyakan yang begitu ambisi mengincar kursi kekuasaan, Umar justru menangis ketika tahta dianugerahkan kepadanya. Meski Umar bukan berasal dari terah Bani Umayyah atau dari keturunan Bani Umayyah, keadilan dan kearifannya selama menjabat beliau telah membuat Khalifah Sulaiman terkesan. Maka akhirnya hayatnya Sulaiman dan dalam surat wasiatnya memilih Umar bin Abdul sebagai penggantinya. Setelah Khalifah Sulaiman tutup usia, Umar dilantik sebagai khalifah pada 717 Masehi atau 99 Hijriah. Seluruh umat Islam di kota Damaskus pun berkumpul di masjid menantikan pengganti khalifah. Penasihat kerajaan Raja bin Hawiyah pun segera berdiri dan membacakan surat wasiat Khalifah Sulaiman yang bunyinya itu, bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya nama engkaulah yang tertulis dalam surat ini, ungkap raja. Umar pun terkejut mendengar keputusan itu. Ia pun segera bangkit dan rendah hati berkata, wahai manusia, sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa bermusyawarah berlebih dahulu dan tak pernah aku memintanya. Sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu, dan pilihlah siapa yang kalian hendaki umat Islam yang berada di masjid untuk mencabut baiatnya. Di sini dapat kita simpulkan yaitu beliau merupakan gubernur sekaligus khalifah yang dicintai oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Kemudian beliau tidak mau memakai harta kekayaan pada masa pemerintahannya karena beliau tidak mau menyusahkan rakyatnya itu sendiri. Beliau memberi harta kekayaannya kepada kas negara
negara itu ke Baitul Mal. Tanpa ragu Umar membersihkan harta kekayaan para pejabat dan keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar. Kemudian meski menjabat sebagai khalifah, Umar menunaikan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Keluarganya mendukung dan selalu mengingatkan Umar untuk bekerja keras, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dapat kita simpulkan kenapa Umar termasuk yang dicintai oleh rakyatnya, karena beliau sangat mengutamakan kecintaannya kepada rakyat atau tidak menyusahkan rakyatnya. Itulah mengapa beliau termasuk orang yang terpandang oleh rakyatnya, karena selalu memfokuskan masa pemerintahnya kepada rakyatnya dan mengutamakan rakyatnya terlebih dahulu. Itulah cara beliau untuk mendapatkan hati rakyat agar beliau lancar dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian selepas diangkat menjadi khalifah, Umar yang kelelahan mengurus pemakaman Khalifah Sulaiman berniat untuk tidur. Beliau mengatakan, "Apakah yang sedang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Wahai anakku, ya ayahmu lebih mengurusi jenazah bapak saudaramu dan ayahmu tidak pernah merasakan keletihan seperti ini." Lalu Abdul Malik berkata, "Wahai ayah, siapa yang menjamin engkau akan masih hidup sampai waktu zuhur? Padahal sekarang engkau adalah Amirul Mukminin yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak zalimi." Umar pun segera bangkit dari peraduan sembari berkata, "Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan dari keturunanku orang yang menolongku di atas agamaku." Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kalau ada anak Bapak yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, baiklah, sekarang Bapak yang ingin menanyakan kepada anak-anak Bapak yaitu apa saja sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya, silakan kepada Yandi. Ya, betul. Sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Aziz setelah seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu beliau bersikap adil dalam artian itu beliau tidak memakai harta atau tidak memakai harta beliau semuanya, tapi lebih mengutamakan rakyat dan adil dalam memberi keputusan. Kemudian bijaksana, beliau sangat bijak dalam mengurus pemerintahnya dan mengatur segala urusan pemerintahan secara bijaksana. Kemudian mengutamakan rakyat, beliau tidak mementingkan lebih kepada keluarga beliau sendiri atau keluarga untuk memakmurkan keluarga beliau, tapi lebih mengutamakan untuk memakmurkan rakyat itu sendiri. Kemudian beliau selalu mengikuti dan berkaitan dengan agama, rakyat dan pemerintahan. Kemudian sifat dan gaya beliau yang sederhana, tidak berlebih-lebihan kayak seperti penguasa-penguasa yang sebelumnya itu yang lebih mengutamakan harta kekayaannya sendiri. Kemudian sifat beliau itu jujur. Beliau jujur dalam hal bicara dan cara beliau memerintah, beliau lebih transparan. Mungkin itu sebagai penguatan kepada saudari Yandi tadi. Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan yang ada pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana sistem
sistem Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam di kota Mekah. Kemudian pada tugas pada minggu sebelumnya, silakan anak-anak Bapak lihat buku halaman 79. Di situ ada soal dan jawab pertanyaannya langsung dan beserta esai, dan dikumpulkan minggu depan. Semoga pelajaran kita pada hari ini bisa menambah ilmu pada anak Bapak dan Bapak sendiri. Mungkin yaitu yang Bapak bisa sampaikan. Lebih terkurang baiknya kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.